Halo guys, namaku Ardi. Ini cerita pendek yang barusan aku buat. Untuk versi teksnya bisa lihat di deskripsi. Judulnya adalah Masih Sama. Perkenalkan, namanya adalah Dio. Tokoh utama kita di cerita ini. Dio adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas swasta ternama di ibu kota. Dio mengambil jurusan DKV karena dia menyukai hal-hal yang berbau grafik desain. Dio pernah menjabat sebagai kepala bidang media dan komunikasi OSIS di SMA-nya, yaitu SMAN 15 Semarang. Jika sekolahnya mengadakan suatu acara, Dio selalu ditugaskan membuat desain poster, banner, dan desain-desain lainnya. Seperti kebanyakan asumsi orang lain yang beranggapan OSIS adalah pembantu sekolah, Dio juga beranggapan demikian. Dio merasa keahlian yang dia miliki yang awalnya bermanfaat berubah menjadi dimanfaatkan. Namun Dio merespon hal tersebut dengan cuek. Asal hal tersebut membuat dia senang dan tidak membuat dia dirugikan, dia masih menerimanya. Toh juga hal tersebut bisa meningkatkan skillnya dalam membuat suatu desain. Selain itu, jika Dio ikut OSIS, dia akan selalu bertemu dengan Kinan, mantan pacarnya. Ya, Dio memang masih belum bisa move on dari Kinan. Kinan, perempuan dengan rambut hitam sebahu, dengan mata bulat, kulit sawo matang, dan tai lalat di bawah mata kanannya, adalah perempuan yang selalu Dio bicarakan dengan temannya saat jam istirahat sambil memakan bakso Malang di kantin belakang sekolah. Namun sayang, kisah cinta Dio di SMA tidak seberuntung kisah cinta Rangga dan Cinta ataupun Dilan dan Milea. Kisah cintanya lebih mirip dengan kisah cintanya Tom dan Summer di film 500 Days of Summer. Tentu saja Dio sebagai Tom dan Kinan sebagai Summer. Ya, mereka sempat bertukar perasaan yang sama, yaitu cinta. Dio menyatakan perasaannya ke Kinan saat makan siang sepulang sekolah di salah satu tempat makan ayam goreng di dekat sekolahnya, di hadapan teman-temannya. Dio yang saat itu menyatakan perasaannya dengan membuka selembar kertas yang berisi tulisan, "Kinan, maukah kamu jadi pacarku?" Dan tidak sadar jika kertas itu terbalik, hingga Kinan kesulitan membacanya. "Kebalik?" tanya Kinan. Iya," jawab Dio sambil tersenyum. "Jadi gimana, Kin?" tanya Dio. "Aku pikir-pikir dulu ya, aku jawab nanti malam," jawab Kinan pelan. "Yah, nggak jadi dibayangin ini mah," teriak Akbar, salah satu teman Dio yang sudah menghabiskan 2 porsi sayap ayam goreng sebelah kiri dan segelas es teh. "Bayar dulu pakai duit sendiri, ntar kalau diterima baru gue ganti," jawab Dio. Malamnya, Dio gusar menunggu jawaban dari Kinan. Dio mengupdate status di BBM-nya. Deg-degan nih nunggu jawaban. Tiba-tiba Kinan membalas status Dio. "Iya, aku terima kita jadian." Dio masih tidak percaya dan menanyakan ke Kinan. "Serius, Kin?" Kinan membalas. "Iya, serius." Dio kegirangan dan langsung mengirimkan pesan ke grup WhatsApp kelasnya. Proklamasi pada hari ini, Kamis 19 Juni 2015, Kinan dan Dio resmi berpacaran. Dio mengirimkan pesan itu karena sebelumnya teman-temannya ragu Dio bisa mendapatkan hatinya Kinan. Dio sangat senang kemudian menggantikan status BBM-nya dari available menjadi Kinan dengan emot bunga mawar. Namun sepertinya kebahagiaan Dio tidak berlangsung lama. 1 minggu setelah mereka berpacaran, Kinan tiba-tiba meminta Dio untuk memutuskannya. Entah apa yang menjadikan Kinan berubah hingga meminta Dio putus tanpa alasan yang jelas. "Yo, kayaknya kita jadi teman aja deh." Pesan BBM Kinan ke Dio tiba-tiba mengagetkan Dio yang sedang mengerjakan PR biologi jaringan tumbuhan yang besok harus dikumpulkan. "Hah? Kenapa tiba-tiba? Aku salah apa, Kin?" balas Dio dengan cemas.
Kamu gak salah apa-apa, aku juga gak salah apa-apa, balas Kinan. Nah terus kenapa tiba-tiba minta putus sih? Tanya Dio heran. Gak tahu, perasaanku yang bilang kalau kita lebih baik putus yuk, Kinan membalas. Akhirnya Dio berusaha mengulur waktu dengan meminta Kinan memikirkannya terlebih dahulu selama 1 minggu. Perasaan Dio masih sama setelah 1 minggu, yaitu perasaan cinta kepada Kinan. Kinan juga demikian. Perasaan Kinan masih sama seperti seminggu yang lalu. Kinan masih merasa mereka harus putus dan menjalani hubungan pertemanan biasa. Akhirnya, pada hari Senin, pada jam istirahat pertama, setelah Dio selesai mengerjakan ulangan harian matematika peminatan, Alia, teman Kinan, memanggil Dio untuk segera menemui Kinan di lorong laboratorium kimia. Yo, ini sudah seminggu. Perasaanku masih sama, nggak ada yang berubah, kata Kinan. Perasaanku juga masih sama, seperti seminggu yang lalu. Aku masih cinta kamu, Kin, jawab Dio dengan tegas. Dio balik bertanya, Kin, kamu yakin? Tanya Dio dengan agak sedih. Gimana ya, Yo? Aku ngerasa kita lebih baik jadi teman aja, jawab Kinan. Kalau itu mau kamu, ya udah, apa boleh buat. Daripada semuanya berjalan secara terpaksa, lebih baik dihentikan saja, jawab Dio kecewa. Dio akhirnya menerima kenyataan bahwa Dio tak lagi bersama dengan Kinan. Namun masih belum tahu apa alasan Kinan memutuskannya. Tak lagi menjadi pacar Kinan bukan berarti cinta Dio ke Kinan hilang. Perasaan itu yang membuat Dio rela ikut OSIS hanya demi bisa melihat Kinan lebih sering daripada biasanya. Dio selalu berusaha mencari apa alasan Kinan memutuskan Dio. Bahkan hubungan mereka hanya berlangsung 2 minggu, tidak lebih lama dari gelaran Piala Dunia 2014 di Brazil yang juga berlangsung selama 1 bulan atau 4 minggu. Selama 3 tahun itu juga, Dio selalu menunggu kembalinya perasaan cinta Kinan kepadanya. Namun sampai datangnya pesak lulusan SMA, perasaan tersebut tak kunjung datang. 3 tahun kemudian, Dio yang kini sebagai mahasiswa di kafe tingkat akhir baru saja menyelesaikan kelas malamnya, berdiri menunggu datangnya bus untuk mengantarnya pulang. Tiba-tiba handphone Dio bergetar. Ternyata itu adalah notifikasi email yang menjadi kabar buruk bagi Dio. Dio untuk ke-7 kalinya tidak diterima dalam program magang di suatu perusahaan. Perasaannya tak sedih waktu pertama kali ditolak, namun tawanya jelas memperlihatkan rasa frustasinya. Bagaimana tidak, di tahun terakhirnya kuliah, Dio perlu memperbanyak pengalaman untuk mengisi resumenya guna melamar kerja suatu saat nanti. Dio kemudian menghibur dirinya dengan menyetel lagu Fix You dari Coldplay, lagu yang sama ketika dia menghibur dirinya saat diputuskan Kinan 6 tahun yang lalu. Dengan headset yang melingkar di telinganya, bait pertama dari lagu tersebut, When you try your best but you don't succeed, membuat senyum tipisnya keluar. Di sebelahnya ada tukang jualan kacang rebus yang duduk tersenyum sumringah menghitung hasil penjualannya hari ini. Tiba-tiba muncul suara yang sudah 3 tahun ini Dio tidak pernah mendengarnya lagi. Kan, kacangnya masih? Tanya perempuan dengan rambut hitam sebahu, dengan mata bulat, kulit sawo matang dan tai lalat di bawah mata kanannya kepada tukang jualan kacang rebus. Habis Neng, alhamdulillah, jawab tukang jualan kacang rebus. Ya, perempuan itu adalah Kinan. Tidak terbayang dalam pikiran Dio bahwa Dio akan menemui kembali perempuan yang pernah menjadi bagian kisah cintanya di SMA, di sebuah halte bus dengan tukang jualan kacang rebus yang sedang menghitung hasil penjualannya, dan setelah membaca pengumuman ditolaknya Dio dari program magang untuk ke-7 kalinya. Loh, Dio? Kinan menyadari bahwa laki-laki di sebelah tukang jualan kacang rebus dengan headset melingkar di kepalanya adalah Dio. Kinan ya?
Tanya dia. Walaupun dia sudah tahu betul perempuan di hadapannya adalah Kinan. Iya, aku Kinan. Apa kabar yuk? Tanya Kinan dengan matanya semakin membulat menatap dia. Baik Kin, kamu sendiri gimana? Tio balik bertanya. Aku juga baik, jawab Kinan. Tak lama kemudian bus yang mereka tunggu datang. Kemudian Kinan dan Tio berjalan masuk ke bus tersebut, duduk bersebelahan dan melanjutkan obrolan mereka. Kinan bercerita bahwa sekarang dia di ibu kota sedang magang di salah satu perusahaan e-commerce terkenal. Kinan sudah lulus terlebih dahulu sebagai lulusan D3 Informatika di salah satu universitas di Semarang, kota di mana mereka dulu menghabiskan waktu semasa SMA. Dia juga kemudian menceritakan bahwa dia sekarang berada di tahun terakhirnya di perkuliahan, namun tidak menceritakan bahwa dia sedang sedih karena telah ditolak untuk ketujuh kalinya dalam program magang di suatu perusahaan yang kebetulan adalah perusahaan yang sama yang Kinan ceritakan. Selama mereka di perjalanan, mereka terus berbalas cerita dan berbalas senyum dan tawa, hingga mereka tak sadar bahwa mereka berdua adalah penumpang terakhir dari bus tersebut yang memiliki rute Blok M Peta. Tiba-tiba suasana sunyi. Yang terdengar hanyalah suara pintu bus yang terbuka dan tertutup secara cepat di halte bus yang tidak ada penumpang. Sudah lama yakin? Tanya dia memecahkan sunyi. Iya, sudah lama banget. 3 tahun ada kali ya? Jawab Kinan sambil terlukanya. Kayaknya sih, jawab dia. Tiba-tiba dia melihat cincin emas yang melingkar di jari manis tangan kiri Kinan. Kamu udah nikah? Dia mencoba memberanikan dirinya untuk bertanya. Lalu Kinan menjawab. Oh, kamu lihat cincin ini ya? 2 bulan yang lalu aku baru tunangan. Insya Allah 4 bulan lagi kami menikah. Dia terdiam dan ekspresinya kemudian berubah. Namun, dia berusaha menyembunyikannya dari Kinan. Kamu gimana yo? 3 tahun di sini, masa nggak ada yang nyangkut di hati? Tanya Kinan. Dia mengejutkan Kinan dengan menatap kedua matanya sambil berkata, masih sama Kin, kayak 6 tahun yang lalu. Kinan terdiam mendengar perkataan dia. Kemudian dia kembali berkata, aku masih mencari jawaban kenapa kamu minta putus waktu itu Kin. Kinan menjawab, yo, udah 6 tahun loh. Sampai saat ini, kalau kamu nanya alasan aku mutusin kamu, aku jawab nggak tahu. Perasaan aku ke kamu hilang aja, gak ada alasan apa-apa. Jawab Kinan. Hilang? Tanya dia dengan mengernyitkan dahi. Iya, hilang aja. Aku bangun tidur, terus aku baca chat selamat pagi dari kamu. Kemudian gak ada rasa apa-apa lagi untuk kamu yo. Jawab Kinan. Yo, aku sebenarnya tahu kamu sayang aku selama SMA, walaupun aku putusin gitu aja padahal kita pacaran baru 2 minggu. Lanjut Kinan. Dia kemudian menjawab, kalau kamu tahu, kenapa kamu gak ngasih balik perasaan kamu ke aku? Bukannya laki-laki setia selalu jadi idaman wanita. Yo, aku tahu tapi bukan berarti aku mau ya. Aku tahu kamu berusaha tetap setia mencintaiku dari kelas 1 sampai kita lulus SMA. Tapi perasaan aku tetap gak berubah dari semenjak kita putus. Perasaan aku ke kamu, ya perasaan sebagai teman aja. Mungkin ini menyakitkan buat kamu, aku tahu. Tapi aku gak mau ngasih perasaan yang dipaksain dan mungkin malah akan menimbulkan kenyataan yang lebih pahit dari ini. Mungkin kamu bertahan sama aku, tapi nanti mungkin aku selingkuh ke cowok lain dan malah membuat kamu jadi jauh lebih sakit hati lagi. Jawab Kinan. Dia menghela nafas dan kemudian melihat keluar dari jendela bus. Kinan kembali melanjutkan perkataan. Yo, sekarang aku sudah bahagia ya. Bukannya kamu dulu pengen bahagiain aku. Lepasin aku ya. Kamu juga berhak bahagia sekarang. Kamu gak perlu buktiin jadi orang paling setia sedunia kalau itu gak bisa bikin kamu senang. Dia masih terdiam. Aku minta maaf ya, tapi memang ini kenyataannya. Aku harap kamu bisa menemukan bahagia kamu secepatnya. Itulah kalimat terakhir Kinan sebelum
Dirinya turun dari bus karena bus telah sampai di halte pemberhentian terakhir, yaitu kota. Sedangkan Dio masih duduk membisu, memikirkan kata-kata Kinan yang membuat hatinya hancur. Dio berpikir semuanya berubah, namun semua ternyata masih sama. Dio yang mencintai Kinan sepenuh hatinya dan Kinan yang tak membalas cintanya. Thank you.